Aduh, apa kabar semuanya? Senang sekali ya bisa duduk santai begini. Sini, ambil kopi atau tehnya dulu. Mari kita ngobrol dari hati ke hati sebentar. Pernah tidak sih kalian merasa benar-benar lelah? Bayangkan saja begini. Kamu baru saja lembur semalaman suntuk di kantor. Mata sudah merah, badan pegal semua. Besok paginya di rapat, si bos malah ambil semua pujian atas kerja kerasmu itu. Rasanya sakit sekali kan? Terus pas pulang, kamu harus berdesakan lagi di kereta jalur Yamanote. Benar-benar terjepit, napas saja susah. Di saat yang sama, jempolmu malah asik gulir media sosial. Di sana, semua orang bilang, kamu harus berani. Atau, keluar saja kalau tidak dihargai. Duh, rasanya mau meledak tapi tidak bisa. Ingat tidak suasana Shinjuku kalau lagi hujan? Saya sering melihat para pekerja kantoran di sana. Mereka berdiri di balik jendela kaca yang basah, wajahnya tampak kuyu. Di tangan mereka, ponsel terus bergetar. Isinya mungkin kritik dari atasan atau keluhan klien. Mereka terjepit di antara budaya gaman, itu loh budaya kita untuk terus bertahan dan menahan diri, dan keinginan untuk membalas semua ketidakadilan itu. Tapi coba deh kita lihat bunga sakura. Sakura itu jatuh dengan sangat tenang ya. Tidak ada suara keras, tidak ada drama. Tapi setiap musim semi, dia selalu kembali. Kelembutannya itu justru yang mengubah seluruh pemandangan kota. Cantik, tapi sangat tangguh. Jadi, saya mau tanya satu hal. Apa jadinya kalau kekuatan yang sebenarnya itu bukan tentang siapa yang paling keras berteriak? Bagaimana kalau kekuatan sejati itu justru yang paling tenang, yang paling bertahan lama? Penasaran tidak? Yuk kita bahas. Kadang kita salah paham ya soal lembut. Banyak yang mengira lembut itu artinya lembek atau menyerah begitu saja. Padahal, kelembutan hati yang saya maksud ini adalah kekuatan yang terkendali. Bayangkan saja kereta Shinkansen. Kamu tahu kan betapa dahsyat tenaganya? Kecepatannya luar biasa, mesinnya sangat kuat. Tapi, waktu dia jalan, rasanya mulus sekali. Dia tidak berisik, tidak berguncang hebat. Itu karena tenaganya diarahkan dengan sangat presisi. Itulah kelembutan. Kekuatan besar, tapi dipegang dengan tujuan yang jelas. Atau lihatlah batang bambu setelah badai taifun lewat. Pohon-pohon besar yang kaku mungkin tumbang atau patah. Tapi bambu, dia melengkung mengikuti arah angin. Dia tidak melawan dengan kasar, tapi dia juga tidak hancur. Begitu angin reda, dia tegak lagi. Di dunia kita sekarang, di mana ada istilah karoshi, mati karena terlalu lelah bekerja, kita sering merasa lelah sendiri. Kita merasa harus terus membuktikan diri. Lihat saya hebat, saya kuat. Tapi tahu tidak, kelembutan hati itu membebaskan kita. Kita tidak perlu lagi capek-capek pamer kekuatan. Kita tenang saja. Karena kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Bayangkan rumpun bambu saat fajar. Batamnya kokoh, tapi melengkung dengan anggun. Tenang sekali melihatnya kan? Kita di Jepang sangat menghargai wa atau harmoni. Kita juga sangat akrab dengan gaman. Tapi kadang wa dan gaman itu malah membuat kita memendam amarah. Kita tersenyum di luar, tapi di dalam hati rasanya mau teriak. Nah, kelembutan hati yang sejati itu beda. Dia tidak memendam marah. Dia justru memberi kedamaian di dalam yang tidak perlu mendominasi orang lain. Ingat kejadian tsunami tahun 2011? Saya masih sering terharu kalau ingat itu. Orang-orang membangun kembali komunitas mereka dengan sangat tenang. Tidak ada pidato-pidato besar yang sombong. Mereka hanya muncul, saling bantu, dan bekerja keras dalam diam. Itu kekuatan loh. Kekuatan untuk tetap baik, bahkan saat keadaan sangat tidak adil. Kadang kita lelah harus selalu membaca udara. Rasanya seperti kita ini tidak terlihat kalau tidak ikut arus. Tapi dengan kekuatan tenang ini, kita tetap bisa jadi diri sendiri tanpa harus merusak suasana. Jadi, coba deh renungkan sebentar. Di bagian mana dalam harimu kamu merasa tertekan untuk acting jadi kuat? Padahal mungkin yang kamu butuhkan adalah memilih kekuatan yang tenang itu. Mari kita bicara soal kantor.
Ini paling sering jadi sumber stres ya. Misal nih, ada teman kantor yang tiba-tiba mencuri idemu di depan bos. Rasanya mau langsung kirim email pedas atau gosip di belakang kan? Tapi coba bayangkan kalau kita pakai cara lain. Kita pilih untuk bicara empat mata secara terhormat. Atau kita tetap berikan hasil kerja yang terbaik saja. Dunia kerja sekarang memang makin tidak menentu. Dulu ada sistem kerja seumur hidup, sekarang semua serba tidak pasti. Tapi tahu tidak, di masa seperti ini, orang yang lembut justru punya keunggulan. Kenapa? Karena kepercayaan dan keandalan itu jauh lebih awet daripada sekedar gaya atau pamer sesaat. Coba lihat sejarah para pemimpin kecil di sekolah-sekolah dulu. Banyak dari mereka yang bekerja tanpa banyak bicara, tapi pengaruhnya luar biasa sampai sekarang. Kelembutan membuat kita berhenti mencoba mengontrol semua hasil. Kita jadi tidak mudah lelah atau burnout. Kita percaya saja, hasil yang baik akan datang pada waktunya. Nah, ini juga penting, hubungan keluarga, grup lain yang tidak pernah berhenti berbunyi, atau komentar-komentar pedas di internet. Duh, pusing ya. Kelembutan hati itu artinya kita mau mendengarkan dulu sebelum bicara. Kita bicara jujur, tapi dengan cara yang halus. Kita menolak untuk ikut-ikutan menghakimi orang lain. Ingat kan upacara minum teh atau chanoyu? Setiap gerakannya sangat hati-hati dan penuh hormat. Tidak ada yang terburu-buru. Itulah keindahan tanpa paksaan. Di tengah rasa kesepian atau ketakutan, kalau kita jadi beban buat orang lain, kelembutan hati memberitahu kita satu hal. Tidak apa-apa kok kalau kita butuh bantuan, dan sangat boleh juga kalau kita mau membantu orang lain tanpa perlu hitung-hitungan. Coba deh, pikirkan satu saja percakapan sulit yang akan kamu hadapi besok. Kira-kira seperti apa ya kalau kamu merespons dengan lembut? Satu kata yang tenang bisa mengubah suasana loh. Ada kalimat indah yang bilang, kalau orang yang lembut hati itu akan mewarisi bumi. Artinya apa? Artinya kita akan mendapatkan kedamaian, tujuan hidup, dan pengaruh yang benar-benar nyata. Bukan dengan cara merampas atau ambisius, tapi dengan cara percaya pada rencana yang lebih besar. Lihat saja siklus musim. Sakura kembali setiap tahun bukan karena dia melawan musim dingin. Dia kembali karena dia menerima waktunya. Dia tidak terburu-buru. Di tengah ekonomi yang tidak stabil dan masyarakat yang makin menua, kelembutan memberi kita identitas yang aman. Identitas yang tidak bisa diambil oleh jabatan atau pengakuan orang lain. Sukses yang sejati itu rasanya seperti pulang ke rumah sendiri, nyaman dan tenang. Nah, minggu ini, yuk kita coba satu hal saja. Kecil saja tidak apa-apa. Entah itu di kantor, di rumah, atau saat memegang ponsel. Coba lakukan satu tindakan dari kekuatan tenang ini. Mungkin berhenti sebentar sebelum membalas pesan yang menjengkelkan. Mungkin mencoba mendengarkan teman bicara tanpa menyela. Atau sesederhana memutuskan untuk pulang kerja tepat waktu supaya bisa istirahat. Kamu tidak perlu langsung sempurna kok, pelan-pelan saja. Satu langkah kecil yang lembut sudah cukup. Nanti kamu akan sadar, ternyata tanah tempat kamu berpijak terasa lebih kokoh dari yang kamu kira. Di tengah Jepang yang sibuk dan penuh tekanan ini, kekuatan lembut itu bukan berarti kita menyerah. Itu adalah cara kita untuk benar-benar menerima apa yang berharga dan bertahan lama. Kira-kira apa ya yang akan berubah di sudut kota Tokyo, Osaka, atau Fukuoka tempatmu tinggal kalau makin banyak dari kita yang hidup dengan cara tenang seperti ini? Pasti jauh lebih indah ya. Sebenarnya, kedamaian semacam ini bukan sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri dengan susah payah. Ada sumber kekuatan yang jauh lebih besar yang selalu menunggu untuk kita temukan. Terkadang, kekuatan untuk menjadi lembut itu datang saat kita menyadari bahwa kita tidak sendirian menghadapi kerasnya dunia ini. Ada kasih yang begitu besar yang mau menerima kita apa adanya, bahkan saat kita merasa paling lemah sekalipun. Kalau kamu merasa lelah terus berpura-pura kuat, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak dan membuka hati pada kemungkinan yang baru. God, if you are who you say, reveal yourself. Beberapa orang menganggap Tuhan seperti seorang teman yang bijaksana, yang berjalan bersama mereka dalam kehidupan, membawa harapan seperti bunga sakura pertama di musim semi. Maukah Anda berbicara dengan Tuhan bersama saya hari ini?
seperti berbicara dengan seorang teman? Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan mencari pengampunan-Mu. Saya berpaling dari dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Saya membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbaharui pikiran saya. Bimbinglah saya untuk menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin.